Wali Kota Solo Respati Ardi menyebut kerugian materi akibat aksi massa yang berujung kericuhan dan perusakan di Kota Solo pada Jumat hingga Sabtu lalu ditaksir mencapai 13,8 miliar rupiah. Kerugian itu meliputi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kamera pengawas. Respati saat ditemui di UNS Solo pada Senin 1 September menyebut kerugian sebanyak itu setara dengan biaya membangun sekolah baru. Respati menambahkan kini dirinya memantau 24 jam menggunakan handy-talkie bila ada aksi unjuk rasa. Pihaknya juga meminta Satpol PP untuk berkeliling di beberapa titik tertentu. Kemarin data dari Pak Sekda sekitar hampir kurang lebih dari seluruhnya CCTV, Pasum, Pasos dan lain-lain sekira-kiranya baru estimasi awal itu sekitar 13,8 miliar setara membangun sekolah anyar. Jadi ini kita cukup prihatin dengan kerugian itu, semoga kita bisa recovery secepatnya. Sebelumnya sejumlah fasilitas umum di Kota Solo mengalami kerusakan akibat demo di beberapa titik. Sejumlah fasilitas umum yang rusak yakni water barrier, rambu jalan, kamera pengawas, halte batik Solo Trans hingga gedung DPRD. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Aceh bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melakukan inspeksi mendadak ke lokasi wisata di Kecamatan Kebayakan yang telah melakukan reklamasi di Danau Lutawar Senin 1 September. Ini adalah tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa yang mengeluhkan reklamasi oleh pengusaha penginapan maupun kafe. Saat inspeksi ditemukan beberapa lokasi usaha yang telah melakukan reklamasi. Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan, mengatakan setelah meninjau pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat untuk mendata dan memanggil para pelaku usaha agar bisa memperoleh penanganan yang tepat. Secara kasat mata memang ada, kita lihat sendiri di sini sama-sama bangunan yang memang mengarah ke dalam bibir pantai Lutawar ini. Jadi itu nanti juga satu catatan bagi kita untuk rekomendasi untuk pendekatan oleh pelaksana itu kepada jika ada melanggar hukum akan ditegakkan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan nanti. Karena dampaknya itu sangat besar, salah satunya ialah biota air laut itu bisa menurun. Kemudian debitnya itu juga akan berkurang. Dan salah satu yang menjadi faktor utamanya semata-mata kita ketahui Danau Lutawar ini banyak tempat tujuan wisata. Tapi banyak juga di sini kepala keluarga yang mencari sumber kehidupannya melalui perikanan, nelayan, tradisional di situ. Ini mungkin bisa mempengaruhi nanti ke depannya. Demi melindungi ekosistem, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 mengatur penetapan garis sempadan danau, yaitu 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menyerahkan 1 unit rumah subsidi kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal lantaran dilindas kendaraan taktis saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Penyerahan dilakukan Senin 1 September di Perumahan Pesona Kahuripan, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri PKP Marwarar Sirait usai serah terima kunci rumah menyatakan, pemberian rumah ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap keluarga korban serta tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Marwarar menerangkan sebelum menentukan lokasi, keluarga Afan sempat diberi pilihan untuk melihat-lihat rumah subsidi di beberapa kawasan, termasuk Tangerang dan Serang. Namun keluarga menyatakan cocok dengan unit di Bogor sehingga diputuskan untuk segera diberikan. Lebih lanjut, Marwarar menjelaskan rumah subsidi tersebut memiliki luas tanah 60 meter persegi dan bangunan 30 meter persegi, dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga, serta dapur.
dituntaskan dengan cepat sesuai aturan dan supaya keluarga almarhum, orang tua, bapak ibu, kakak dan adiknya memiliki rumah yang layak. Dan memang tadi kami minta bapak dan ibu almarhum bersama adik dan kakak adiknya untuk mengecek, memutar-mutar situasi di kompleks ini. Diketahui memiliki rumah merupakan impian almarhum Afan dan kepergiannya mendapat perhatian luas dari publik. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Adanya aksi massa berupa unjuk rasa hingga insiden perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas publik dan kantor pemerintah dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jawa Tengah yang tergabung dalam Persaudaraan Lintas Agama atau PELITA. Untuk menyikapi kondisi tersebut, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat pada Senin 1 September menyerukan pesan damai. Mereka menyampaikan seruan moral, diantaranya mengajak para pemimpin dan pemuka agama untuk merespon kegelisahan warga, mendorong masyarakat dan mahasiswa menyalurkan aspirasi secara damai, serta mengimbau agar penanganan demonstrasi dapat dilakukan secara humanis. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga mengajak seluruh elemen untuk saling peduli, saling jaga, dan mendoakan agar negeri semakin damai dan sejahtera. Semua mencintai Indonesia ini, kami para tokoh agama bersama juga jemaat mencintai. Saya yakin para pendemo juga sangat mencintai Indonesia. Demikian juga
para pimpinan-pimpinan pemerintah, entah itu kepolisian, TNI, juga mencintai. Hanya kita perlu titik temu supaya cinta kita itu menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Pernyataan seruan damai ini disampaikan sebagai respon atas rangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat atas sejumlah isu yang berkembang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Usai rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta Senin 1 September, Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan kondisi sejumlah wilayah di Indonesia yang sempat dilanda kerusuhan demonstrasi kini sudah kembali kondusif dan aktivitas masyarakat serta roda perekonomian sudah berjalan normal. Pihaknya juga telah menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana hasil sidang kabinet di Istana Negara Jakarta pada Minggu 31 Agustus. Arahan itu diantaranya adalah merumuskan langkah terukur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis, membangun diskusi di media sosial yang konstruktif dan sehat, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyejukkan suasana dan menyiapkan perbantuan kekuatan dari daerah ke ibu kota apabila diperlukan. Menko Budi juga meminta masyarakat agar percaya kepada pemerintah bahwa semua aspirasi yang telah disampaikan ketika unjuk rasa akan didengar, ditampung, dan ditindaklanjuti. Langkah-langkahnya jelas bahwa semua aspirasi masyarakat itu prioritas. Harus tetap kita tampung, namun dalam suasana yang disampaikan secara baik gitu loh, sesuai aturan. Pemerintah menjamin itu semua didengar dan akan ditindaklanjuti. Percayakan pada pemerintah. Ukuran tindakan tegasnya sudah kita rumuskan. Jadi tidak boleh lagi terjadi aksi-aksi anarkis merusak fasilitas pemerintah, kemudian membakar dan sebagainya. Menko Budi menegaskan negara akan selalu hadir untuk mengamankan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap ajakan yang sifatnya murni menyampaikan aspirasi atau bertujuan untuk melakukan aksi anarki. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.